Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Bagi pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Polsek Tanjung Raja Ogan Ilir ungkap kasus penggelapan dana 108 juta rupiah di PT Amarta Mikro Fintech. Dari Ogan Ilir melaporkan, Unit Reskrim Polsek Tanjung Raja Polres Ogan Ilir berhasil mengungkap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT Amarta Mikro Fintech. Tindakan tersebut dilakukan oleh seorang mantan karyawan PT Amarta Mikro Fintech berinisial MNP 23 tahun, warga Desa Ulak Kerbau, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Menurut Kapolsek Tanjung Raja, AKP Zahirin, tersangka ditangkap setelah memenuhi panggilan penyidik Unit Reskrim Polsek Tanjung Raja pada Rabu 14 Mei 2025. Zahirin memaparkan, kasus ini bermula dari laporan pihak PT Amarta Mikro Fintech yang mengalami kerugian sebesar 108 juta rupiah akibat ulah tersangka. Karena tersangka menggunakan jabatannya untuk melakukan penggelapan dana perusahaan, ujarnya, Kamis 15 Mei 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa aksi penggelapan dilakukan sejak November 2023 hingga Februari 2024 di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Tanjung Raja, Sungai Pinang, dan Rantau Panjang lanjutnya. Tersangka menggunakan 4 modus operandi untuk mengelabui perusahaan, antara lain penggelapan dana pencairan, manipulasi angsuran mingguan, pelunasan dini fiktif, serta pemotongan dana pencairan kepada nasabah. Setidaknya ada 11 orang nasabah menjadi saksi dalam kasus ini, di mana nama dan data mereka turut digunakan oleh pelaku dalam praktik penggelapan, ungkapnya. Kepada petugas, tersangka mengaku uang hasil kejahatan tersebut digunakan oleh tersangka untuk menutupi tunggakan pembayaran nasabah lainnya. Bagi pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline Polisi tangkap 2 pelaku begal sadis pengemudi ojol di Sako Palembang, 1 di Pelor. Dari Palembang melaporkan, Unit Reskrim Polsek Sako berhasil meringkus 2 pelaku begal sadis terhadap seorang pengemudi atau driver ojek online. Korban bernama M. Oktari Saputra 29 tahun dibegal 2 pelaku dan sepeda motor yang dibawa kabur setelah melukai korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Aksi begal tersebut diketahui pada Selasa 22 April 2025 sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat di depan gerbang perumahan Kenten City, Jalan RH Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Keduanya diringkus setelah Polsek Sako melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus kedua pelaku. Satu di antaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba kabur saat akan dilakukan penangkapan pada Sabtu 11 Mei 2025. Kedua tersangka yang diamankan itu yakni Agus Riansa alias Jok 26 tahun, warga Jalan Kebun Sayur, Lorong Tower, Sukamaju, Sako, Palembang, dan Agustian alias Ian 25 tahun, warga Jalan Bajung, Sialang, Sako, Palembang. Keduanya merupakan residivis. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk di lengan tangan sebelah kiri, luka lecet di lutut kiri dan kanan, dan luka tusuk di perut sebelah kiri, kata Kapolsek Sako, Kompol Amsaludin MMMH, melalui Kanit Reskrim Polsek Sako AKP Apriansa SH. Korban juga harus kehilangan sepeda motor Honda Beat warna silver, nopol BG 6954 AES, dan mengalami kerugian sekitar 19 juta rupiah. Modus pelaku ini menggunakan order dari aplikasi online milik akun Siti Koliyah atau Saksi, lalu korban mendatangi Saksi dan mengantar 2 pelaku dengan cara berbonceng 3 orang dengan 1 motor, terang Apriansa. Bagi pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline Upaya penyelundupan narkoba lewat gerobak sampah berhasil digagalkan petugas lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Dari Ogan Ilir melaporkan, sebuah upaya penyelundupan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir berhasil digagalkan oleh petugas gabungan P2U dan pengawal lapas. Barang haram tersebut ditemukan tersembunyi dalam plat gerobak sampah setelah dilakukan pemeriksaan rutin usai aktivitas pembuangan sampah pagi hari Selasa 13 Mei 2025. Temuan mencengangkan ini berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Meta Putra. Informasi tersebut menyebutkan terkait dugaan modus baru penyelundupan narkoba melalui narapidana tamping pembuangan sampah. Menindaklanjuti informasi tersebut, pengawasan di Lapas Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pun diperketat di area pembuangan. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, gerobak sampah dikawal keluar oleh 2 petugas Lapas Tanjung Raja, yakni Iwan Kurniawan dan Dwiki Pardana Putra. Setelah kembali ke dalam lapas, sesuai prosedur tetap, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang, badan, dan gerobak. Meski awalnya tidak ditemukan barang terlarang pada pemeriksaan badan,
Petugas B2U saat itu, Sahri Ramadandi, akhirnya berhasil menemukan 4 paket diduga narkoba yang diselipkan secara rapi dalam rongga pelat gerobak sampah. Petugas segera melaporkan temuan tersebut kepada KAKPLP yang kemudian memeriksa 2 narapidana tamping, yakni Indra bin Sani dan Edi Irawan bin Mursan. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku barang tersebut mereka ambil dari tempat pembuangan luar dan menyebut bahwa barang tersebut milik warga binaan atas nama Tendi Albert bin Baharudin. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rizal Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.